Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi yang cerah, pagi yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan hadirnya kita setiap langkah dan setiap helaan nafas kita dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar Al-Qur'an, itu artinya kita sedang belajar akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an itu adalah khuluquhul Quran. Jadi Al-Quran itu adalah akhlaknya baginda Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan Quran yang berjalan. Jadi kalau melihat Quran itu berarti kita mengingat ini adalah akhlaknya Rasulullah. Dan ketika dulu para sahabat melihat Rasulullah, itu seperti melihat Al-Quran yang berjalan. Maka setiap apapun yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah mencerminkan baginda Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah SAW secara individual, secara pribadi maupun dalam beliau menata kehidupan masyarakat. Ini luar biasa. Makanya Al-Quran ini di dalam menata kehidupan, di dalam bermasyarakat, di dalam bertetangga, di dalam kita bertamu kepada seseorang, ini ditata betul oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-53 ini membicarakan tentang bagaimana adab etika terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab etika ketika bertamu, adab etika ketika kita makan, ini diajarkan langsung oleh Allah melalui Al-Quranul Karim, melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat ini para sahabat Rasulullah yang tentu saat itu sering bersama Rasulullah, sering makan bareng dengan Rasulullah, sering bertamu kepada Rasulullah. Kadang-kadang orang yang belum ada ilmunya, belum tahu ilmunya, kemudian bahasanya kita serugal-serugul, masuk rumahnya orang nggak pamit, masuk rumahnya baginda Rasulullah SAW nggak izin. Makanya kemudian turunlah pelajaran ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini tentu konteksnya adalah para sahabat Rasulullah yang tadi tiap hari kumpul dengan beliau, tiap hari bersama beliau,
kadang diajak makan bersama Rasulullah, kadang diajak untuk bertamu di rumahnya Rasulullah. Maka diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kalimat ayat yang mengatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya yang diajak bicara itu adalah kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara Allah memuliakan kita umat Rasulullah itu tidak dipanggil dengan ya umat Muhammad sebagaimana umat-umat dulu seperti umat Bani Israel itu langsung dipanggil namanya ya Bani Israel. Kenapa kita umat Rasulullah itu dipanggil dengan panggilan kemuliaan? Karena memang kita mengikuti orang yang paling mulia, baginda Rasulullah. Jadi jangankan kepada Nabi, kepada umatnya saja Allah nggak pernah memanggil namanya langsung. Kira-kira sopan mana antara kita memanggil orang itu dengan namanya atau kita memanggil orang itu dengan gelar kehormatannya? Kira-kira sopan mana, Bu? Sopan memanggil dengan gelar kehormatannya. Misalnya ada anak memanggil orang tua, orang tuanya namanya Ahmad misalnya, dipanggil Mat, kira-kira sopan betul? Kalau kita sebagai anak memanggil orang tua dengan panggilan namanya, kita saja rasanya risih, rasanya tidak sopan. Maka kita panggil bapak, ayah, abah, ibu, umi, dan lain sebagainya. Itu panggilan kehormatan. Kita saja dan orang-orang tua kita yang dulu mungkin tidak tahu dalilnya, tidak tahu ayatnya, itu mengajarkan mengajarkan anaknya, kita sebagai orang tua itu dengan panggilan-panggilan yang mulia, panggilan-panggilan kehormatan. Jangan memanggil dengan namanya. Nah, ini Allah mengajarkan kepada kita ketika manggil Nabi Muhammad SAW tidak pernah memanggil namanya, tetapi biasanya Allah panggil dengan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Termasuk memanggil kita umatnya Rasulullah SAW itu dengan panggilan kemuliaan ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi. Janganlah kalian semua masuk ke rumahnya Nabi. Jadi sekali lagi ini tentu konteksnya yang diajak bicara adalah para sahabat yang hidupnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diajari oleh Allah. Jangan kalian semua, wahai sahabat, wahai kaum muslimin, masuk ke rumahnya Rasulullah, masuk ke rumahnya Nabi, illa antu'zana lakum, kecuali telah diizinkan lakum untuk kalian. Yang dimaksud apa? Fidduhuli biddu'a. Yang dimaksud adalah masuk ke rumahnya Rasulullah SAW biddu'a, dengan doa, dengan salam. Jadi salam itu adalah bagian izin kita ketika kita masuk rumah itu biddu'a bisalam, dengan salam. Meskipun kita masuk ke rumahnya sendiri. Jadi baginda Rasulullah SAW juga mengajarkan kita masuk rumah kita sendiri. Kalau dilihat sertifikatnya atas nama kita, yang bangun dengan uang kita sendiri. Itu pun diajarkan masuk rumah bisalam, dengan salam. Meskipun kata Nabi di rumah nggak ada orangnya, jadi tetap
kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ajaran yang luar biasa dari baginda Rasulullah. Apalagi masuk ke rumahnya Rasulullah. Jadi betul-betul ini diajari etika tata krama yang baik, dan ini adalah etika tata krama sosial. Jangan kemudian sudah kadung dekat dengan Nabi, sudah kadung dekat dengan Rasul, kemudian masuk rumah itu seenaknya. Ini karena apa? Karena masing-masing kita itu punya privasi, punya kepribadian yang sendiri-sendiri. Kadang mungkin pas dilalah kita lagi santai-santai, ternyata bludus masuk rumah, kan jadi kaget tidak? Kita pas lagi nggak pakai baju misalnya, jadi kaget. Makanya masuk rumah itu dengan biddu'a bisalam, dengan doa dulu. Doa atau salam itu juga bagian dari penghormatan. Artinya ketika kita masuk rumah, apalagi itu rumah Rasulullah, maka harus dengan penghormatan kita. Makanya kalau orang Jawa dulu, itu luar biasa. Di dalam mendesain rumah saja, itu rumah orang-orang tua kita dulu, itu dengan pintu yang pintunya itu pendek. Pintunya pendek. Supaya apa? Ada penghormatan terhadap penghuni rumah. Nah, makanya orang tua kita kalau bikin rumah pintunya masih ada, Bu? Yang berkaitan. Itu bagian daripada penghormatan bi'amal, dengan amal kita. Merundukkan kepala itu artinya hormat. Itu padahal saya yakin dulu mungkin nggak tahu Quran, nggak tahu hadisnya, tetapi dalam pelaksanaan membangun rumah saja itu dengan tahiyat, dengan penghormatan. Pasti orang masuk rumah kalau pintunya pendek pasti bungkuk dulu. Nah, beda kalau kita pintunya tinggi, ya orang yang congkak, orang yang sombong itu tetap dengan dongakkan kepala. Padahal itu adalah rumah yang ada penghuninya, itu adalah rumah yang harus kita punya hormat, masuk kepadanya itu minimal berdoa, dengan doa. Maka penghormatan itu dengan salam, dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masuk rumah baginda Rasulullah, termasuk rumah siapapun, itu kita masuk. Ini disebutkan fit dukhuli biddu'a. Kalau kita masuk rumah itu dengan doa, dengan salam. Meskipun rumah kita sendiri, meskipun di dalam rumah tidak ada orang. Maka dalam keterangan disebutkan kalau kita masuk rumah itu kosong, nggak ada orang, maka salam kita itu dijawab oleh malaikat. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi adab etika yang diajarkan, la tadkhulu buyutan nabi, jangan masuk rumahnya Nabi illa an tu'zana lakum, kecuali telah diizinkan oleh Rasulullah untukmu. Ila ta'ami, untuk makan bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu sahabat ya sering makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah disilahkan oleh Rasulullah untuk makan, fadadkhulu ghairu nazirin, maka masuklah. Jadi kalau sudah diajak oleh Nabi untuk makan, kita cepat-cepat masuk para sahabat. Dan ini adalah tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan biasanya ngajak makan bareng dengan sahabat. Di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an secara jelas ila ta'amin. Jadi kalau untuk makan karena diajak oleh Rasulullah, ya para sahabat cepat-cepat masuk ke rumahnya Rasulullah. Dan satu kalimat ila ta'amin ini menandakan bahwa Nabi itu enggak berjarak dengan para sahabat.
Jadi dekat sekali dalam kehidupannya, sampai makan pun sering bareng dengan Rasulullah SAW. Kenapa Nabi itu mentradisikan itu makan bareng dengan para sahabat? Karena Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, itu setelah dalam tanda kutip kasusnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang makannya itu nggak pernah terekspos, nggak pernah terlihat oleh orang lain, sehingga priayinya ini keterlaluan, sampai-sampai kemudian dikultuskan oleh para sahabat, para pengikutnya. Karena apa? Karena Isa, Maryam itu kalau makan itu nggak pernah dilihat orang, nggak pernah kerja, nggak pernah kelihatan mencari maisha. Bahkan kalau makan pun tidak pernah terlihat oleh orang lain. Sehingga orang lain kemudian salah paham. Salah pahamnya sampai kemudian yang sangat ekstrim, mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Karena dianggap nggak pernah makan, karena tidak pernah makan bareng dengan orang lain, tidak pernah kelihatan makan. Maka Nabi Muhammad SAW supaya tidak dianggap seperti Nabi Isa alaihissalam dikultuskan, Nabi kalau makan ya kelihatan orang, bahkan seringkali bareng-bareng dengan para sahabat. Jadi sedemikian Nabi itu menampakkan sifat basyariahnya, sifat kemanusiaannya itu ditampakkan betul. Nabi menikah, ya jelas menikahnya. Beda dengan Nabiullah Isa. Nabi SAW makan minum itu juga tampak, diperlihatkan. Sehingga apa? Makan minumnya Nabi ketika dilihat oleh para sahabat ini juga menjadi ilmu. Andai kata Nabi SAW itu priayi, makanya kemudian di tempat khusus, makanya tidak dilihat oleh orang. Lah, bagaimana kita kemudian mau mencontoh Rasulullah? Kan nggak bisa. Maka dengan dilihatnya makanya Nabi, Nabi kalau makan menggunakan tangan kanan. Nabi kalau makan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau makan dengan 3 jari, karena makan yang dimakan adalah kurma. Jadi apapun perilakunya Rasulullah SAW itu gampang untuk ditiru karena kelihatan. Karena Nabi SAW menjadi uswah hasanah, menjadi contoh teladan yang sempurna untuk kita. Nah, kalau Nabi kemudian delik-delik, umpet-umpetan, makanya nggak kelihatan, gimana kita bisa meniru beliau? Makanya tadi Nabi SAW di antara tradisinya adalah makan bersama sahabat. Bahkan di sini disebutkan kalau kalian sudah diizinkan oleh Nabi untuk makan, fadkhulu, maka masuklah ke dalam rumah Rasulullah SAW. Ghairu nazirin ay muntazirin inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ghairu nazirin, tidak usah nunggu-nunggu lagi. Walakin idza du'itum, tetapi ketika telah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadkhulu, maka masuklah ke dalam rumah beliau. Fa iza ta'imtum, dan ketika telah selesai makan, kata Allah Subhanahu wa taala, fantashiru, maka segeralah keluar dari rumah Rasulullah. Gak usah nunggu kemudian Nabi ngendikan, gak usah nunggu Nabi kemudian menyuruh keluar, apalagi sampai diusir. Karena Nabi orangnya itu lemah lembut, gak tegaan. Dan kita tahu rumahnya Rasulullah itu kan kecil, yang sekarang menjadi
makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling berapa meter. Jadi kalau ada orang masuk, diajak masuk untuk makan. Kalau lama-lama di dalam rumah, sementara masih banyak sahabat yang diajak Nabi untuk makan belum umanan gon, maka harusnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza walakin idza du'itum fadkhulu fa iza ta'imtum, dan ketika kalian telah selesai makan, fantashiru, maka segeralah keluar dari rumah Rasulullah. Kenapa? Wala musta'nisina li hadis. Jangan kemudian berlama-lamaan ngobrol di rumah Rasulullah. Jadi sudah tahu rumahnya Rasulullah sempit, habis makan masih ngobrol saja di situ. Sementara masih ada sahabat yang belum makan di rumahnya Rasulullah. Maka harusnya kemudian fantashiru, segera keluar untuk gantian. Inna zalika kana yu'zi an-nabiyyi fayastahyi minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna zalikum, karena yang demikian itu sikap-sikap punya rasa ewuh dengan Rasulullah, kana yu'zi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang kemudian tidak segera keluar dari rumah Rasulullah itu mengganggu Rasulullah. Karena apa? Nabi itu fayastahyi minkum, sangat malu terhadap kalian. Jadi tidak usah nunggu Nabi memerintahkan untuk keluar, karena rasanya tidak mungkin dan tidak akan pernah Nabi menyuruh para sahabat keluar dari rumah beliau. Yang penting kitanya atau para sahabatnya yang harus tahu diri. Oh, rumah Rasulullah kecil, maka harus gantian. Oh, sudah makan selesai, maka jangan terlalu mengganggu Rasulullah, karena Rasulullah juga punya privasi, punya keluarga. Barangkali Nabi SAW mau bercengkrama dengan istrinya, mau ngobrol dengan cucunya, mau istirahat dan lain sebagainya, maka jangan lama-lama di rumahnya Rasulullah SAW. Nah, ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya kalau kita misal bertamu, sudah diizinkan oleh tuan rumah, diawali dengan tadi kita memberikan salam, disuruh masuk oleh tuan rumah, maka seyogianya ketika kita bertamu itu adalah ya secukupnya. Jangan kemudian bertamu sampai berlarut-larut, sampai tuan rumahnya sudah ongap-angop, nggak pulang. Ini namanya tamu yang kurang ajar, nggak tahu diri. Ini Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngajari sampai sedetail ini. Kita harusnya punya kepekaan terhadap siapa yang kita kunjungi. Kira-kira kalau hajat kita berkunjung sudah selesai, ya kita harusnya cepat-cepat pulang. Jangan kemudian ngobrol lama sampai kemudian berjam-jam. Mungkin istri yang di dalam itu, ini tamu kok nggak pulang-pulang. Sudah jam segini masih ngoyot aja, masih lama nggak pulang-pulang. Nah, ini repot. Jadi kita harus tahu diri. Kata Al-Quran, fantashiru, kalau kita sudah selesai hajatnya dengan tuan rumah, ya kira-kira kita harus minta izin untuk pulang. Ini sedemikian Al-Quran nata kita, memberikan pelajaran bagi kita. Karena kalau kita ini berlama-lamaan di rumah orang, tadi kana yu'zin Nabi, itu mengganggu Nabi. Kalau kita berlama-lamaan bertamu, itu mengganggu tuan rumah. Tuan rumah mungkin ada banyak keperluan. Ada keperluan dengan istrinya, ada keperluan dengan anaknya, ada keperluan lain dalam keluarga. Kita nggak tahu. Makanya kita ya bertamu tetapi secukupnya. Kebutuhan kita apa? Setelah itu fantashiru, keluar. Kita izin untuk pulang.
Wallahu la yastahyi minal haq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, wallah, dan Allah la yastahyi, tidak malu-malu, minal haq, memberikan pelajaran yang hak, yang benar. Jadi pelajaran-pelajaran seperti ini, masalah-masalah sosial, itu kan sejatinya kita nggak usah diajari saja, sebetulnya harusnya sudah tahu diri. Ya bertamu ya secukupnya. Bertamu kita izin dulu, jangan selonang-selonong, bludus. Itu namanya orang yang nggak tahu akhlak. Tapi toh yang demikian yang harusnya kita sudah tahu tanpa diajari, Allah Subhanahu wa taala tetap ngajari kita. Karena nyatanya tidak semua orang punya akhlak, punya sopan santun di dalam kita, khususnya bertamu. Makanya Allah menyatakan wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu, tidak bosan-bosannya memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, pengajaran-pengajaran yang benar. Nah, ini masalah adab etika bertamu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, masalah tamu ini juga menjadi ukuran barometer iman. Jadi iman itu tidak hanya diukur dengan sergapnya sholat, banyaknya kita bersedekah, seringnya kita umroh atau haji, tidak hanya itu. Tetapi hubungan sosial dalam bertamu, menerima tamu, dan lain sebagainya, itu termasuk ukuran iman. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku dirinya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka kata Rasulullah, cirinya adalah fal yukrim dhaifah, muliakan tamu. Jadi tamu itu sejatinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Makanya kalau kita kedatangan tamu, alhamdulillah ya Allah, Engkau sedang menguji imanku. Apakah aku memuliakan orang ini, tamu ini, utusan Allah ini? Apakah aku sia-siakan? Makanya kalau ada datang tamu, kita bersyukur, kita muliakan. Jika mereka itu memberikan penghormatan, hadiah berupa salam, maka kita harus balas penghormatan salamnya itu dengan yang sepadan atau yang lebih baik. Misalnya tamunya mengucapkan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Tamunya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamunya sempurna salamnya, kita juga sepadan. Jangan tamunya sudah salamnya sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kemudian jawabnya waalaikumsalam. Nah, itu berarti nggak sepadan. Kita korupsi salah. Jadi korupsi itu bukan hanya uang, bukan hanya harta. Kalau kita dikasih penghormatan, kemudian kita baliknya itu nggak sempurna, itu dianggap sebagai golek otil. Kenapa Bu? Iya. Jadi minta enaknya sendiri. Makanya fatahiyatun fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Ketika kita diberikan penghormatan, ketika kita diberikan hadiah, diberikan sesuatu oleh orang, maka balaslah bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Ini tamu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala menguji iman kita. Makanya sekali lagi kita punya tradisi dari orang tua itu luar biasa di dalam masalah tamu. Ketika membangun rumah, yang paling dibesarkan apanya Bu? Ruang tamunya. Jadi orang tua kita dulu mendesain rumah itu juga sudah dipikirkan yang paling utama, yaitu ruang tamu dibesarkan. Interiornya itu indah, didesain dengan baik, meja kursinya itu disiapkan yang baik, kemudian ada interior agar apa? Tamunya ini nyaman, tamunya ini senang.
bertamu datang kepada rumah kita. Nah, kita orang modern itu biasanya malah ruang tamunya nyelempit. Itu aja kadang-kadang nerima tamu bukan dimasukkan ke ruang tamu, malah di emperan gitu. Nah, ini namanya kurang penghormatan terhadap tamu. Kecuali kita sudah ngajak masuk, udah tamunya minta di emperan saja yang silir, nah itu beda lagi. Yang penting kita sudah mempersilahkan untuk masuk. Penghormatan tertinggi terhadap tamu. Jadi sekali lagi, orang tua kita mendidik, mentradisikan di dalam memuliakan tamu. Sampai sejak awal membangun rumah itu sudah disiapkan, yang dibesarkan adalah ruang tamunya. Dibikin gazebo, dibikin joglo, tempat khusus, bahkan lebih luas daripada ruang pribadinya kita. Ini orang tua kita. Bahkan terhadap kebiasaan tidak punya tamu, itu sengaja ngundang tamu. Luar biasa. Nggak punya tamu, ngundang tamu. Ibu-ibu baru lahir anak sudah ngundang tetangga, selamatan dengan brokoan. Apa bu namanya? Brokoan. Itu kan ngundang tamu. Tetangga diundang, saudara diundang. Nanti 1 minggu akikahan, ngundang tamu lagi. Nanti besar dikit khitanan, masih ngundang tamu. Anaknya nikahan, ngundang tamu. Sampai meninggal dunia, pintu masih dibuka untuk datangnya tamu. Karena apa? Tamu itu punya peran penting di dalam mengukur iman kita. Jadi jangan eman-eman kemudian ada tamu didelok sih. Kira-kira bawa stop map enggak? Kalau kira-kira bawa stop map ditutup lagi, bahkan salamnya kita nggak jawab. Nah ini namanya kita ini imannya dipertanyakan. Makanya sekali lagi, kalau kita pengen ngukur iman, itu dari hal-hal yang kecil. Ada tamu, kita muliakan. Kalau kita punya ya disuguhi. Kalau tidak ada ya kita cukup kata Allah di dalam Al-Quran bahwasanya qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqah. Ucapan yang baik dan mohon maaf, nuwun sewu, ini tuh kebetulan istri nggak di rumah, jadi nggak ada air, nggak ada suguhan, ya seadanya wedang putih. Ini aja sudah penghormatan. Kalau tidak ada apa-apa ya minta maaf. Nah itu namanya di dalam Al-Quran bahwasanya qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfiratun atau permohonan maaf. Itu khairun, lebih baik dibandingkan shadaqatan yatsba'uha. Sedekah tapi kemudian menyakiti orang yang terima. Misalnya ada orang minta sumbangan, kita ngasih, tapi di belakangnya ngomelnya nggak berhenti. Nah, ini namanya orang yang sedekatan azab. Jadi sedekah tetapi menyakiti hati orang yang menerima. Lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sopan, yang baik, doa. Kalau kita nggak bisa memberi, syukur kita bisa menyuguhi yang ya kira-kira umum, layak bagi kebiasaan kita. Ada tamu ya kita suguhi air minum, ada snack ya dikasih snack. Itu namanya penghormatan terhadap tamu. Itu dalam bahasa hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaif. Barang siapa yang iman, maka diukur dengan cara memuliakan tamu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya wallahu la yastahyi minal haq. Wa idza sa'altumuhunna, dan ketika kalian para sahabat itu meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah, mataan atas keperluan, fas'alu hunna miwarai hijab, maka mintalah dari balik tirai. Nah ini juga etika adab. Jadi kalau kita bertamu misalnya
jangan melihat yang menjadi auratnya rumah. Auratnya rumah itu apa? Ya istrinya dari tuan rumah, anak perempuannya tuan rumah, atau hal-hal yang tuan rumah itu nggak ingin untuk diekspos, misalnya tempat pribadinya dan lain sebagainya. Ya kita tidak usah kemudian masuk-masuk ke tempat-tempat yang khusus, ke tempat-tempat pribadi. Kalau kita minta sesuatu, maka jangan kemudian langsung dudus minta kepada istrinya tuan rumah. Maka cukup, kata Rasulullah, ini diajarkan di dalam Al-Quran, cukup dari balik tirai kita. Jadi faiza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab. Zalikum adharu liqulubikum wal qulubihinna. Maka yang demikian itu, kata Allah, itu lebih bersih, lebih suci untuk menjaga hati kalian dan hati istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah. Dan tidaklah boleh antu'zu Rasulullah, menyakiti Rasulullah SAW. Menyakiti Rasulullah itu apa? Bisya'in, dengan apapun, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Yang kira-kira menjadikan Rasulullah itu enggak suka, maka jangan dilakukan. Ini perintahnya Allah. Wala tankihu azwajahu mim ba'dihi abadan. Dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah jangan menikahi istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Makanya ketika beliau Rasulullah SAW meninggal, itu Aisyah meskipun masih dalam keadaan muda, cantik, tidak ada yang berani menikahi Aisyah. Karena memang perintahnya Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menikahi istrinya Rasulullah meskipun Rasulullah sudah meninggal dunia. Inna zalikum kana indallah azima. Inna zalikum, sesungguhnya yang demikian itu, kata Allah, kana indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aziman, ay dzunuban aziman, adalah dosa yang besar. Jadi kalau menikahi istri Rasulullah itu adalah dosa. Makanya ini adalah hal yang ditata, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam perilaku hubungan sosial. Bertamu, hendaknya kita mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin